Halo teman-teman, kembali lagi bersama kawan. Nah, dalam rangkaian video bab limit fungsi trigonometri ini, jadi kita masuk nih ke video yang kedua. Oke, kita bakal ngebahas pemahaman secara intuisi limit trigonometri gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran nih, apa sih pemahaman secara intuisi itu? Nah, nanti juga di dalam dalam penjelasan ini bakal ada beberapa contoh soal juga untuk mempermudah kita memahami apa sih intuisi itu. Nah, sebelumnya kita review dulu nih, kemarin di video pertama kita belajar apa sih. Nah, kita udah belajar kan jika limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat dari suatu mungkin kemarin bahasanya tuh titik gitu ya. Nah, tapi di sini karena kita lagi ngomongin fungsi trigonometri, kita lagi ngomongin tentang suatu sudut gitu. Jadi titiknya itu ya sudut gitu ya teman-teman. Nah, dan juga kalau kita lagi ngomongin limit fungsi gitu ya, berarti kita lagi ngomong si fungsi itu memiliki limit kiri dan nilai limit kanan yang sama gitu teman-teman. Nah, jika sebelumnya kita udah nentuin nih limit dari grafik gitu ya, udah dari pemahaman gambar gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih melalui perhitungan beberapa nilai lain yang mendekati titik tersebut. Oke. Nah, nih sekarang kita masuk nih ke materi sesungguhnya di video kedua ini. Nah, materinya bakal mudah banget kok teman-teman, karena kita mau coba memahami ya limit trigonometri secara intuisi melalui perhitungan. Nah, di sini tuh kita menghitungnya dari beberapa nilai fungsi di sekitar titik yang kita cari. Nah, biar gampang nih ya, mungkin tadi bahasanya di sekitar gimana tuh. Nah, kita coba nih pakai contoh soal gitu ya. Nah, misalnya kakak punya fungsi fx ini yang isinya sin x per x. Nah, kita bakal nyari nih limit sin x per x di mana x menuju mendekati 0 gitu ya, menuju ke 0. Nah, kalau dari video sebelumnya kan berarti nilai sin 0 per 0 tuh berarti 0 per 0 kan ya teman-teman. Nah, 0 per 0 kan tidak terdefinisi. Nah, ini dia kita coba uh, ngamatin kecenderungannya dari sekitarnya. Nah, salah satu caranya adalah kita dapat menghitung beberapa nilai dari fx untuk x di sekitar 0. Nah, ini nih, x di sekitar 0 itu apa? Nah, ini kalau teman-teman ingat juga waktu kemarin di sini ada buletan kan. Ya, si buletan yang kosong di tengahnya gitu. Nah, itu berarti kan tidak terdefinisi. Nah, kita mau coba nih zoom dikit nih ke titik yang sebelah sini. Nah, kakak udah kasih zoomnya. Nah, nih teman-teman bisa lihat di sini punya titik titik ini satu titik, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat gitu ya. Nah, ini garis lurus yang di tengah ini tuh 0 nih teman-teman. Itu nilai 0 teman-teman. Nah, bisa kita lihat nih di sekitar titik kan berarti kita lagi nitik-nitikin yang di sini nih, di sini itu di sekitar titik 0. Nah, itu teman-teman. Jadi cara bertahap kita coba masukin angka-angka yang mendekati titik x sama dengan 0 gitu. Nah, ini dari kiri dan kanannya ya nggak sih teman-teman. Nah, nih kakak udah kasih bikin tabel nih perhitungannya. Kalau teman-teman mau konfirmasi sama perhitungannya boleh, namanya pakai kalkulator atau pakai tabel rumus sin atau apapun itu. Kalau masih penasaran gitu ngitungnya gimana ya, sebenarnya mah tinggal substitusin aja. Jadi ini masukin satu, ini masukin 0,1 juga 0,1 gitu. Nah, oke, jadi angka-angka yang X ini 1, 0,1, 0,01 tuh dapat dari mana sih? Jadi gini, jadi kita pilih beberapa nilai di sekitar X gitu ya, X sama dengan 0. Nah, sebagian besar sebagian di sebelah kirinya X0, sebagian di sebelah kanannya X0, X sama dengan 0. Nah, untuk nilai di setiap di sebelah kiri x sama dengan 0, kita hitung nilai fungsi ketika x sama dengan minus 1, ini minus 1, minus 0,1, minus 0,001,
nolnya 1 kali ya, 0,01 gitu. Nah kalau yang untuk di sebelah kanannya kita pakai angkanya 1, 0,1, 0,01 gitu teman-teman. Nah ya udah teman-teman tinggal masukin aja si angka-angka ini ke dalam perhitungan di si sin x ini, karena eh, hasilnya tuh pasti misalnya nih, kakak ambil contoh yang sin x per x gitu ya, yang ambil x-nya sama 0, sama dengan 1, sin 1 per 1. Nah sin 1 kan, kalau teman-teman nggak percaya boleh kalkulator 0,84 sekian kan, 4147 bla 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 gitu. Nah udah kita masukin aja ke sini. Nah kita jadi punya angkanya 0,8 ya, ini sekian. Terus 0,1 juga sin 0,1 per 0,1. Nah berapa sih ini? Nah dihitung-hitung hasilnya 0,99 dan seterusnya. Nah masukinlah di sini gitu teman-teman. Nah jadi setelah kita coba dihitung gitu ya, 1, 0,1, 0,01, terus minus 0,01, bisa dilihat di titik ini tuh kecenderungannya menuju nilai 1 teman-teman gitu. Jadi hasilnya ya berarti limit sin x per x mana x menuju 0 itu tuh 1 gitu teman-teman. Nah lanjut di contoh berikutnya. Nah kita punya fungsi tan x per x nih. Nah bisa teman-teman lihat tuh gambarnya udah kakak sediain di sini. Nah ini sama nih, di sini juga nggak terdefinisi nih. Nah tapi kalau teman-teman mau hitung limitnya dengan cara yang sama kayak tadi, kita ambil angka-angka di sekitar 0 tuh. Nah nih kakak udah kasih tabelnya. Nah di sini ada 1, 0,1, 0,01, terus minus 0,01, minus 0,1, minus 1. Nah kakak hitung nih semuanya, dimasukin aja di sini sama kayak sebelumnya cara menghitungnya. Nah teman-teman boleh pilih angka yang berbeda juga, is okay, tapi dengan kecenderungan yang sama, yaitu angka semakin membesar untuk menuju ke 0 gitu, semakin mendekati 0. Nah lalu kita hitung nilai fungsinya. Nah kita diperoleh kita bakal peroleh bahwa semakin x menuju ke 0, maka fungsi tan x per x semakin menuju ke nilainya 1 teman-teman. Bisa dilihat ya, ini kayak dari 1,5, dari 1,003 jadi 1,0033 dan seterusnya. Nah ini juga sama, limit kirinya juga sama. Nah kita bisa lihat kecenderungannya tuh sama-sama mendekati nilai 1 di sini, di tengah sini gitu teman-teman. Nah lanjut, contoh soal terakhir, kita punya sin x per tan 2x. Nah ini gimana nih cara ya kita taunya? Nah kita tahu kan sin sin 0 per tan 0 tadi tuh, tan 0 tuh 0 kan. Nah sin 0 juga 0, berarti 0 per 0. Wah nggak terdefinisi lagi nih. Nah so kita coba lagi pakai cara intuisi gitu ya, pakai pendekatan dari sekitar titik x sama dengan 0 nih. Nah kakak udah sediain lagi tabelnya. Nah teman-teman coba lihat, sama kan kayak tadi kakak juga udah siapin untuk x di sebelah kiri x sama dengan 0, kita pakai minus 1, minus 0,1, minus 0,01. Sama seperti contoh sebelumnya. Yang di sebelah kanan juga pakai 1, 0,1, 0,01. Nah dan ya teman-teman bebas berkreasi, yang penting si angkanya semakin mendekati 0 gitu. Teman-teman boleh pakai angka 0,01 atau 0,02 gitu, bebas. Tapi ya balik lagi, paling mudah gitu ya pakai angkanya 1, 0,1, 0,01 gitu ya. Oke. So, nah sama sekarang. Nah tapi ini kelihatan nih ada jawaban yang berbeda nih. Loh
Tadi kan kebanyakan menujunya ke arah 1 loh. Kok sekarang ada 0, masih 0, nih, nggak ada satu-satunya gitu. 0,4 lagi di sini ya. Nah, tapi kita lihat bareng-bareng teman-teman. Di sini tuh kecenderungannya semakin lama semakin mendekati nilai 0,5. Gitu teman-teman. Jadi dari perhitungan ini yang udah kakak hitung pakai kalkulator, kita bisa lihat si nilai fungsi sin x per tan x per tan 2x ini. Nah, ketika didekati dari kiri dan kanan memiliki kecenderungan untuk bernilai 0,5 teman-teman. So mungkin dari contoh-contoh tadi teman-teman kayak kelihatan nih ada pattern-patternnya gitu ya. Nah, unik nih emang ada patternnya di sini. Nah, penasaran kan apa sih ada apa ya cara cepatnya nih kalau teman-teman berhadapan sama soal-soal begini. Nah, penasaran kan? Untuk itu jangan lupa tonton video ketiga, karena di video ketiga kakak bakal kasih tahu nih rahasia apa ya, pola dari soal-soal ini, gimana cara ngerjainnya dengan cepat gitu teman-teman. So udah itu dulu untuk video kedua ini. Thank you udah bareng-bareng sama kakak di video kedua ini, belajar bareng terkait limit fungsi trigonometri dengan apa secara intuisi gitu ya. So sampai berjumpa di video kedua. Thank you. Adios.